Bismillahirrahmanirrahim. Allah puji di sini. Jadi ciri yang kedua dari orang yang bertakwa ahli surga adalah orang yang bisa menahan emosinya dalam kondisi dia benar dan punya power untuk membalas. Ini namanya qadhimul ghaidh. Allah puji itu. Justru dia tidak lampiaskan, justru dia dahulukan maaf. Kalau pernah dengar ada satu tokoh sahabat masuk Islam justru karena sifat Nabi ini. Itu namanya Thumamah bin Qusal radhiyallahu anhu. Ini kepala suku Hanif. Suku Hanifah ini suku yang sangat besar di dekat Mekah sini. Mereka dulu yang mensuplai makanan, pangan untuk penduduk Mekah di masa itu. Subhanallah, ada satu sahabat namanya Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu. Muhammad bin Maslama ini beliau diutus oleh Nabi SAW ke satu lokasi. Kemudian untuk menyerang dan berhasil menang. Pas mau pulang, beliau dapat satu tawanan. Dia tidak tahu kalau ini Thumamah, ini kepala suku Hanifah ini. Maka pada saat itu, Nabi SAW melihat di tawanan perang yang dibawa oleh Muhammad bin Maslamah ada Thumamah. Lalu Nabi mengatakan, apa kau tahu siapa ini hai Muhammad? Dia bilang, saya tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ini Thumamah bin Qusal, kepala sukunya Hanifah. Berbuat baik sama dia. Lalu dihormatilah, ya, dilayanilah dengan baik. Dan memang ini cirinya juga orang Islam. Zaman dulu tuh banyak sekali orang masuk Islam di tangan pasukan Nabi SAW karena Nabi suruh selalu berbuat baik dengan para tawanan. Sampai para tawanan yang menceritakan, kami melihat sahabat-sahabat Muhammad pada saat menyuapkan makanan kepada kami. Sementara tangannya lagi diikat para tawanan tersebut, mereka memasukkan roti-roti manis ke mulut kami dan mereka sendiri memakan kurma-kurma yang kering. Jadi mendahulukan tawanan. Gara-gara itu mereka banyak masuk Islam. Tapi waktu Thumamah ini lagi diikat di dalam masjid sebagai tawanan, maka Nabi SAW sengaja dengarkan ayat-ayat Al-Quran. Setiap habis sholat Nabi datang kepada dia. Bagaimana pendapat Thumamah dengan Islam? Ditawarkan Islam. Dia bilang, saya tidak butuh. Dan kalau kau memaafkan, hai Muhammad, engkau telah memaafkan orang yang tahu berterima kasih. Maksudnya kalau kau lepas aku dari tawanan ini. Dan kalau seandainya engkau membunuh, maka engkau telah membunuh orang yang di belakangnya banyak pedang, banyak pasukan. Karena memang jumlah pasukannya sangat besar. Maka Nabi SAW pun meninggalkan. Di masa itu, kalau sudah ada tawanan perang, maka ini 90% nyawanya melayang. Kecuali dalam satu keadaan, keluarganya atau sukunya siap menebus dengan sangat mahal. Nah itu baru bisa, itu 10%-nya. 90% apalagi kalau kepala suku begini, biasanya kalau dibunuh, berarti sukunya semua sudah takluk. Ya, seperti itu. Karena seperti ibarat kepala sudah dihilangkan kepalanya. Pada saat itu, Thumamah setelah 3 hari Nabi SAW tawarkan Islam menolak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, wahai Thumamah, pergilah, disuruh para sahabat lepaskan, aku sudah memaafkanmu. Dan tanpa tebusan. Thumamah kaget waktu itu. Belum pernah dalam sejarah hidup dia sebagai kepala suku yang sering berhadapan dengan banyak suku lain berperang. Orang sudah ditawan begini masih bisa lolos. Harusnya nyawanya melayang. Plus kalaupun dia bisa lolos harus ditebus dengan mahal. Ini gratis. Disuruh pergi. Gara-gara itu Thumamah masuk Islam. Ya. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Ya. Ada seorang wanita teman-teman bernama Ummu Sulaim yang sering kita dengar atau kenal masyhur namanya adalah Rumaisah. Rumaisah ini atau Ummu Sulaim yang merupakan sekaligus ibunya Anas ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Ummu Sulaim orang asli Madinah. Satu hari suaminya Malik mendengarkan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah syahadat, suaminya Malik membenci Islam, membenci Nabi SAW. Tidak setuju. Maka Malik marah dengan istrinya. Pada saat dia marah, dia mencaci maki istrinya. Kemudian dia memaksa untuk kembali kepada ajaran nenek moyang, tapi Ummu Sulaim menolak. Dengan hikmah Allah, Malik keluar dari rumahnya, ketemu dengan musuhnya, sama-sama orang Madinah, tapi musuh dia, berantem, berkelahi, akhirnya terbunuh. Matilah si Malik ini. Dalam keadaan kufur tentunya. Kemudian Ummu Sulaim radhiyallahu anha berharap pahala di sisi Allah SWT dan dia berkata dalam statement yang masyhur, saya akan bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah dengan kematian Malik, padahal saya berharap dia tadinya juga masuk Islam.
dan saya tidak akan menikah kecuali Anas memang berpikir untuk dia memiliki seorang ayah. Lalu kemudian Ummu Sulaim pun berusaha membesarkan Anas bin Malik. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, Abu Talha, salah satu pimpinan dari orang Ansar, orang Madinah, kaya raya, gagah, terkenal kuat secara fisik. Dia kagum melihat Ummu Sulaim yang waktu itu memang masih muda dan punya anak satu Anas, dan terkenal Ummu Sulaim ini bukan seperti wanita umumnya, tidak pernah bertemu sama laki-laki, tidak interaksi, dan memang dia orangnya terkenal baik. Maka Abu Talha menawarkan diri, "Hai Ummu Sulaim, saya berminat untuk menikahimu." Maka Ummu Sulaim mengucapkan kalimat, "Wahai Abu Talha, sungguhnya saya seorang wanita muslimah dan tidak layak menikah dengan orang musyrik." Dan pada saat itu teman-teman sekalian, terkenal berita di Madinah kalau siapapun wanita dilamar oleh Abu Talha pasti diterima. Orangnya gagah, tinggi, putih, kaya, kuat secara fisik, banyak kelebihan. Melamar, dan pada saat itu sebagian riwayat menjelaskan Abu Talha belum menikah pada saat itu. Dan dia melamar seorang janda punya anak. Dia kaget pada saat Ummu Sulaim mengucapkan kalimat tadi. Abu Talha pulang berpikir, ada masalah apa sebenarnya? Kok bisa ada seorang wanita yang dia anggap pada saat itu janda, punya anak, kemudian menolak dia? Dia merasa dan yakin pada saat itu tidak mungkin ditolak. Maka Abu Talha mengulangi lagi lamarannya dengan menjanjikan mahar lebih besar. Ternyata Ummu Sulaim mengulangi kalimat tapi lebih santun sekarang. Ummu Sulaim mengatakan dalam riwayat yang sahih, "Wahai Abu Talha, demi Allah orang sepertimu tidak layak atau tidak pantas untuk ditolak. Maksudnya kau punya kelebihan segala-galanya. Tapi engkau adalah laki-laki kafir dalam pandangan Islam. Dan aku adalah seorang wanita muslimah. Aku tidak boleh menikah denganmu dalam agama ini. Tapi jika engkau mau masuk Islam, maka aku akan jadikan Islammu itu sebagai mahar. Silakan. Kau syahadat, nikahi saya. Dan saya tidak butuh apa-apa. Saya cuma minta kamu syahadat, itu maharnya." Abu Talha bingung pada saat itu. Kok bisa sampai seperti ini wanita, sampai dia mau menerima lamaran. Dan pada saat itu terkenal sekali sebelum masuk Islam Madinah, sebelum Nabi SAW hijrah, artinya belum Islam merata dan belum hijrah Nabi SAW, terkenal Madinah dengan mahar yang sangat tinggi. Dan umumnya wanita suka menerima mahar yang tinggi. Ini kok kenapa ada wanita tidak mau terima mahar? Jadi bertanya-tanya Abu Talha. Kemudian akhirnya dia mengatakan kepada Ummu Sulaim, "Baiklah, saya ingin mengikuti agama ini, tapi saya ingin tahu siapa yang akan pandu saya." Maka kata Ummu Sulaim, "Lebih baik Nabi SAW." Siapa itu Nabi? Ditanya, dijelaskan Nabi Muhammad SAW, penduduk Mekah dari Quraisy, dijelaskan semua oleh Ummu Sulaim. Maka dia mengatakan, "Baiklah kalau begitu." Maka pergilah pada saat itu Abu Talha ke Mekah bersama dengan utusan beberapa orang Ansar, dikenal dengan Nuqaba, gitu kan, utusan Ansar, bertemu dengan Nabi SAW di musim haji yang dikenal dengan Bai'at Aqabah. Nabi SAW di musim haji sering mendakwahi orang-orang untuk masuk Islam. Maka datanglah utusan-utusan Ansar lalu mengucapkan syahadat di hadapan Nabi SAW, termasuk Abu Talha. Termasuk Abu Talha radhiyallahu anhu mengucapkan syahadat setelah dia tanya banyak tentang Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Lalu kemudian dia kembali ke Madinah. Dan dia mengatakan, "Wahai Ummu Sulaim, sesungguhnya aku sudah mengikuti agama Muhammad dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian pada saat itu Thabit, perawi hadis, waktu melihat pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha terjadi di Madinah dan dihadiri hampir seluruh masyarakat Madinah, karena Abu Talha termasuk orang kaya dan punya kedudukan. Dihadirilah pernikahan ini oleh hampir semua orang pada saat itu. Dan Thabit radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad, berkata dari Anas adalah anaknya Ummu Sulaim, berkata, "Kami tidak mendengar mahar yang lebih mulia daripada maharnya Ummu Sulaim, yaitu Islam." Dan gara-gara perilaku Ummu Sulaim ini, atau Rumaisa atau Gumaisa radhiyallahu anha, maka Nabi SAW didapat atau diberikan berita gembira bahwasanya Ummu Sulaim masuk surga. Gara-gara kasus tadi, dia menjadikan
Islam suaminya atau calon suaminya sebagai mahar. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 2456, dan Ahmad juga meriwayatkan, dan Nasai rahimahumullah meriwayatkan semua hadis ini. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan baina yadayya faqultu ma hadhil khashfa faqila al-Gumaysa'u bintu Milhan. Aku masuk surga, lalu aku mendengar suara langkah kaki di depanku. Maka aku berkata, sungguh langkah kaki siapa ini? Jadi di surga, kita sudah pernah dengar riwayat kalau Nabi SAW mendengar langkah atau suara sendalnya, terompa sendalnya Bilal radhiyallahu anhu. Tapi ini juga ada hadis yang meriwayatkan kalau Nabi SAW mendengar suara sendal atau langkah kaki seorang wanita di surga. Lalu beliau bertanya kepada Jibril, suara langkah siapa ini? Kata Jibril, dia adalah Al-Gumaysa bintu Milhan. Dan Al-Gumaysa atau Ar-Rumaysa adalah Ummu Sulaim. Penyebab daripada kebencian yang luar biasa membuat Abu Lahab tahu Nabi SAW keluar dari Mekah, kan? Maka Nabi SAW dikejar oleh dia, tapi dia lewati jalur yang lain pakai kuda. 1 hari setengah sudah sampai ke Taif. Dia sampaikan, Abu Lahab sampaikan ke orang-orang Mekah, orang-orang Taif, termasuk kepala-kepala sukunya. Waktu itu suku Thaqif namanya. Kalau akan datang kepada kalian ponakan saya namanya Muhammad, orang itu pendusta, jangan dipercaya. Dia penyihir, dia memisahkan antara suami istri, dia begini, dia begitu, segala macam keburukan. Dan kalau kalian menerima dia, pasti akan kacau negeri kalian sebagaimana kami kacau. Sekarang kami ribut, kami begini, kami tidak tenang, dan segala macam hal. Nabi SAW waktu tiba di sana, teman-teman sekalian, tiba di Taif, begitu datangi kepala sukunya, spontan penolakan, langsung tidak mau menerima, karena ada informasi dari Abu Lahab tadi, nggak mau menerima. Lalu kata Nabi SAW, baiklah, kalau kalian tidak mau terima, izinkan saya berdakwah ke kaum kalian. Enggak, kata mereka, nggak boleh sama sekali. Kalau kau berdakwah ke mereka, maka kau akan ngacoin semuanya. Maka kami usir kamu keluar dari Taif. Nabi SAW pun akhirnya coba merayu, tidak bisa. Akhirnya pemimpin kota Taif ini mengatakan kepada satu kota Taif, bayangin kalau satu Denpasar gitu ya, semuanya rajam Nabi SAW, lempar dengan batu. Tapi bukan badannya, kakinya. Setiap Nabi SAW angkat kaki kanan, misalnya kaki kanannya yang dilempari SAW, kaki yang mulia, kakinya Nabi dilemparin, berdarah-darah. Turun kaki kanan, kaki kiri diangkat, kaki kiri yang dilemparin. Sampai semuanya penuh dengan darah nih. Nabi SAW terus jalan, karena kalau beliau diam, malah nanti bisa mati, terajam gitu. Dan dakwah akhirnya terhadang. Maka jalanlah. Nabi SAW sampai di pintu gerbang kota Taif, sudah keluar, mereka tutup pintu gerbang, lalu Nabi SAW terjatuh, duduk. Dalam kondisi sakit, luar biasa. Panas matahari, terik keringatan. Dalam kondisi seperti ini, dakwah di Mekah ditolak, dakwah di Taif ditolak, jalan sendirian tidak ada pembela, dilemparin, dirajam. Beliau berusaha datang ke bawah sebuah pohon, teman-teman sekalian. Lalu Nabi SAW mengucapkan kalimat, ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, ya Allah, kemana engkau akan arahkan kakiku? Ke sebuah kota kah? Mekah, yang menolak dakwah? Atau ke kota ini, Taif, yang melempariku seperti ini? Atau ke satu masa depan yang aku belum tahu ya Allah. Tetapi kalau seandainya ya Allah, semua ini tidak membuatmu atau tidak merusak hubunganku denganmu, maka aku tidak peduli ya Allah. Tetap aku akan berdakwah. Aku akan sampaikan agama ini selama memang ini tidak merusak hubungan denganmu. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan jawaban kepada Nabi SAW pada saat itu. Datang Jibril alaihissalam. Lalu Jibril berkata, hai Muhammad, aku telah diutus oleh Tuhanmu datang khusus untuk menjawab keluhanmu tadi. Dan di sebelahku ini ada malaikat penjaga gunung, tugasnya ngurus gunung seluruh muka bumi ini. Dia kepalanya nih, pimpinan malaikat pengurus gunung seluruh bumi. Kau tinggal titahkan hai Muhammad. Kalau kau mau, perintahkan saja dia, maka dia akan satukan semua gunung Mekah dengan gunung Taif. Jadi teman-teman kalau naik mobil dari Mekah ke Taif ini gunung semua, gunung batu. Kota Taif itu ada di atas gunung gitu, dingin dia. Dia akan satukan antara gunung-gunung Mekah sama gunung Taif, sehingga dua kota ini habis dalam sejarah dunia. Nggak ada lagi Mekah sama Taif nih.
dan dakwamu tetap akan tersebar. Pasti akan tersebar apa yang kau sampaikan. Ini agamanya Allah. Atau kamu bersabar, dakwahin mereka dan agamamu juga akan tersebar. Allah berikan jawaban. Maka kata Nabi SAW, saya bersabar. Semoga saja dari kota ini, ditunduk kota Taif, dari kota ini Allah mengeluarkan dari keturunan mereka yang beriman kepadanya. Subhanallah, doa Nabi SAW mustajab nih, diterima sama Allah. Keluarlah dari kota Taif. Cukup satu orang ini, banyak yang lainnya, tapi satu orang ini kita kenal betul namanya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr, julukannya Abu Hurairah. Abdurrahman ibn Sakhr namanya beliau. Abu Hurairah, Hurairah diambil dari kata-kata hirrah yang berarti kucing, karena Abu Hurairah suka pelihara kucing. Nama dia Abdurrahman ibn Sakhr. Keluar dari kota Taif itu tadi. Dan beriman pada Nabi SAW dan menjadi perawi hadis terbanyak. Ini juga termasuk kasih sayangnya Nabi SAW kepada umat manusia. Beliau tidak, kalau beliau itu hari minta dihancurin semua. Tapi akhirnya tidak jadi hancur. Satu waktu ada satu orang lagi jalan musafir dari satu kota ke kota lain. Orang ini jalan pakai kuda, teman-teman sekalian, sampai dia kehabisan bekal. Dia lihat di padang pasir yang luas ada satu kemah di situ. Ada satu kemah. Kemah ini, teman-teman sekalian, dia turun, dia masuk, dia bilang, saya lihat pemandangan yang sangat memilukan. Kemah itu kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan ada satu orang terbaring dengan punggungnya, kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, kedua matanya buta. Orang ini cuma tergeletak. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian saya datang mendekati dia. Dan saya lalu berkata pada dia, siapa anda ini? Dan apa ceritanya anda ada di padang pasir ini? Kata dia, saya salah satu hamba Allah. Kata orang yang sedang lumpuh dan matanya buta, saya salah satu hamba Allah. Gitu. Lalu ditanya kembali, kamu siapa? Dia bilang, saya musafir, sedang kebetulan lewat, butuh minuman dan makanan, kehabisan. Gitu kan. Kata orang ini, kata orang ini, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya pada saya. Ini orang lumpuh yang bilang ini, tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Kata orang yang datang ini bilang, wahai Tuan, apa yang membuat anda bersyukur kepada Allah? Apa yang anda syukurin? Nikmat apa yang sedang ada? Kemahnya kosong, gak ada orang, gak ada makanan, gak ada, lumpuh semua. Maka dia bilang, diamlah wahai anak muda. Kamu tidak tahu kalau sebenarnya nikmat Allah sangat besar pada saya. Saya bisa mengucapin kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan saya ini. Sebuah nikmat yang tidak terhingga. Alhamdulillah atas segala hal. Orang ini bilang, saya kagum dengan orang ini. Lalu saya bilang sama dia, baiklah, ada yang bisa saya bantu? Kata orang yang pendatang ini. Dia bilang, ada anak saya laki-laki satu-satunya, selalu nemanin saya di sini. Dia merawat saya, dia memberikan minum, dia memberikan makan, dia merawat saya lah. Sekarang sudah 3 hari gak balik-balik. Coba kamu cari di sekitar kemah ini. Siapa tahu ada. Dan memang perlu kamu tahu di padang pasir ini yang hidup cuma saya sama anak saya. Gak ada orang lain. Jadi kalau ada orang kamu lihat itu berarti anak saya. Kata dia, baik. Dia bilang, saya keluar. Gak jauh dari kemah itu, ada jenazah manusia yang lagi dikerumuni oleh singa. Lalu saya bilang, pasti ini anaknya. Tapi sudah mati. Lagi dicabit-cabitin dagingnya oleh singa. Lalu saya kembali, saya bingung gimana caranya menjelaskan kepada orang ini. Dia sendiri susah, hidupnya di padang pasir sendirian, lumpuh, dan anaknya dimakan singa. Lalu saya pun datang, lalu saya mengatakan, wahai saudaraku, kata orang ini, pendatang bilang sama orang yang lumpuh ini, wahai saudaraku, apakah anda mengetahui kisah Nabi Ayub? Kata orang itu, tentu saja. Apakah bisa anda ceritakan kepada saya sedikit tentang dia? Kata orang itu, Ayub alaihissalam, orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya. Orang yang dicoba sama Allah 20 tahun dengan penyakit, 20 tahun dengan mati semua anaknya 12 laki-laki, 20 tahun dengan penyakit kusta, sehingga ditinggal oleh kaumnya.
hartanya semuanya habis, 20 tahun miskin. Kata orang ini, yang Anda ucapkan benar. Dan saya berharap Anda bisa menjadi bagian kecil dari Ayub. Karena anak Anda, Ayub kan 12 orang laki-lakinya mati. Anda satu anak laki-laki Anda ini sudah mati dimakan singa. Kata dia, saya mungkin berpikir orang ini akan menangis. Dia senyum. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Kata orang ini, Alhamdulillah yang membuat anak saya, kata yang pendatang ini, kok bisa Anda bilang begitu? Dia bilang, anak saya ini sangat bakti dengan saya. Menurut teori syariah, ya kalau bahasa sekarang, kalau dia bilang, menurut pemahaman agama yang jelas, yang saya yakini, kalau anak soleh, dia sholat, dia jaga ibadahnya sama Allah, bakti dengan orang tuanya, masuk surga. Anak saya begitu, saya yakin dia akan masuk surga. Baiklah, kata orang pendatang ini, tiba-tiba saja orang yang lumpuh ini bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Mati nih si lumpuh nih. Orang ini bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kehabisan bekal, kehabisan makanan, temu lagi orang seperti ini dan mati. Apa yang harus saya lakukan nih? Gitu. Dia bilang, saya keluar dari kemah, nyari informasi, ada siapa yang bisa saya minta tolong? Dia bilang, gak lama kemudian lewat 4 orang naik kuda dari kejauhan dengan hikmah Allah. Ini orang sambil bilang, saya sambil berdoa, ya Allah utuslah kepada kami orang yang bisa membantu. Gitu kan? Ternyata teman-teman sekalian, lewat 4 orang naik kuda, dia bilang. Penampilannya kayak orang-orang kerajaan, rapi, kudanya rapi gitu, dengan kecepatan tinggi. Saya pun teriak dari jauh, hai fulan, berhentilah. Ternyata dengan hikmah Allah mereka dengar saya. Mereka pun datang, lalu mereka bilang, ada apa dengan kamu? Kenapa kau minta tolong? Ada sesuatu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang tua, meninggal. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta. Anaknya pun dimakan oleh singa. Kata mereka 4 orang ini, apa kamu bilang? Orang buta, orang lumpuh, mana dia? 4 orang ini seakan-akan memang tahu gitu, kenal. Turun dari kudanya. Katanya ada dalam kemah. Saya sudah tutup dengan kain, meninggal. Maka pada saat dibuka wajahnya, 4 orang ini teman-teman mencium-ciumi jenazahnya orang lumpuh ini. Sambil menangis. Orang ini tambah tidak mengerti. Kenapa kalian nangis? Siapa orang ini? Gitu. Kata 4 orang itu, kok nggak kenal siapa orang ini? Dia bilang tidak. Ini Abu Kilab al-Jurumi. Ini sahabat Nabi. Satu-satunya sahabat Nabi masih hidup sekarang, ini orangnya. Dia sudah lama kami cari karena disuruh oleh raja untuk jadi hakim. Dia larikan diri karena tidak mau jadi hakim. Dia sampai tinggal di padang pasir. Dan ini orangnya. Ini orang terkenal dengan kesolehannya. Doanya mustajab. Gitu. Maka anak muda ini pun menangis sambil mengatakan, Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini, sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi SAW, dan akhirnya saya bisa belajar dari dia.